teman-teman, kembali lagi bersama aku Fofroni. Di video ke-16 ini, kita akan membahas mengenai perundungan. Perundungan atau yang lebih dikenal dengan bully merupakan salah satu masalah yang hampir dimiliki setiap remaja di dunia. Rasanya, sejak dahulu, masalah bully ini sangat sulit diatasi, bahkan oleh orang dewasa sekalipun. Akibat dari perundungan pun tidak main-main, karena menyebabkan orang yang dirundung tertekan secara psikologis sehingga mengakibatkan depresi, bahkan tak sedikit yang menimbulkan kasus bunuh diri. Namun sesungguhnya, perundungan ini dapat diminimalisir jika keluarga dan sekolah melakukan pendidikan yang tepat dan juga disiplin. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, kamu juga harus tahu pengertian dari perundungan atau bullying. Istilah bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu bull yang berarti banteng. Secara etimologi, kata bully berarti pengertak atau orang yang mengganggu yang lemah. Bullying sendiri adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat pada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Bullying sendiri terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama, bullying verbal, di mana pelaku menggunakan kata-kata sebagai bentuk perundungan, seperti penghinaan. Kedua, bullying fisik, di mana pelaku melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti menendang dan lain-lain. Ketiga, bullying elektronik, di mana bullying dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik. Dilansir dari Instagram Rahasia Gadis, alasan pelaku bullying antara lain ingin menunjukkan bahwa mereka lebih baik atau berkedudukan lebih tinggi dari korban. Kedua, untuk membuat mereka disegani orang lain. Ketiga, untuk menutupi rasa takut dan tidak nyaman yang dirasakannya. Keempat, asal ikut-ikutan orang lain, karena mereka sendiri tidak bisa berpikir secara dewasa. Kelima, mereka tidak puas dan tidak bahagia dengan hidup mereka sendiri. Dan yang terakhir, mereka merasa benci dan kurang bersyukur terhadap diri sendiri. Ciri-ciri pelaku bullying adalah dengan memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, sehingga pelaku dapat mengatur orang lain yang dianggap lebih rendah. Sedangkan, menurut Susanto tahun 2010, ciri-ciri korban bullying antara lain sebagai berikut. 1. Secara akademis, korban terlihat lebih tidak cerdas dari orang yang tidak menjadi korban atau sebaliknya. Kedua, secara sosial, korban terlihat lebih memiliki hubungan yang erat dengan orang tua mereka. 3. Secara mental atau perasaan, korban melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang memiliki kepercayaan diri rendah dan tingkat kecemasan sosial mereka yang tinggi. 4. Secara fisik, korban adalah orang yang lemah. Korban laki-laki lebih sering mendapat siksaan secara langsung, misalnya bullying fisik. Namun, korban perempuan lebih sering mendapatkan siksaan secara tidak langsung, misalnya melalui kata-kata atau bullying verbal. 5. Secara antar perorangan. Walaupun korban sangat menginginkan penerimaan secara sosial, mereka jarang sekali untuk memulai kegiatan-kegiatan yang menjurus ke arah sosial. Dalam kata lain, tidak bersikap aktif dalam sebuah aktivitas. Kamu juga harus tahu dampak dari bullying. Pertama, bagi korban, bullying dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental bagi korban. Menurut sebuah studi di Yunani, menyebut bahwa korban bullying tercatat mengalami gejala depresi, kecemasan, serta pemikiran bunuh diri. Juga dapat mengalami sensitif, rasa marah yang meluap-luap, penurunan prestasi akademik, bahkan mengalami penarikan sosial. Selain dampak psikologis tersebut, dampak fisik juga tidak jarang terjadi pada korban bullying. Di antaranya terkait psikosomatis, seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan otot, nyeri kronis, gelisah, serta insomnia. Kedua, bagi pelaku, tidak hanya korban, tindakan bullying juga dapat merugikan bagi si pelaku. Pelaku bullying di usia remaja rentan terhadap masalah-masalah psikologis jangka panjang jika tidak ditangani dengan tepat. Perilaku beresiko tumbuh menjadi orang dewasa yang tidak bahagia. Salah satu penelitian menyebutkan bahwa dampak bullying terhadap pelaku ketika dewasa yaitu pelaku memiliki kecenderungan untuk berperilaku kriminal, vandalisme, menyalahgunakan alkohol, dan obat-obatan terlarang. Juga terlibat dalam aktivitas seksual dini. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku tumbuh menjadi seorang yang agresif, temperamen, bersikap kasar terhadap teman bahkan pasangan romantisnya. 3. Bagi saksi.
Kebanyakan kasus bullying mengesampingkan peran saksi, namun sebenarnya memainkan peran penting dalam intimidasi. Ada beberapa bullying yang memerlukan orang lain untuk melawan tindakan tersebut. Namun, alih-alih menghentikan tindakan bullying, saksi lebih sering diam, tidak melakukan apa-apa, atau bahkan menyaksikan bullying dengan antusias. Hal tersebut justru menimbulkan dampak negatif, bahkan pada saksi, seperti kecemasan, depresi, penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol, juga bermasalah dengan prestasi akademik, sehingga berdampak pada kesuksesan saat dewasa. Lalu, bagaimana menyikapi tindakan bullying? Pertama, tunjukkan prestasi. Orang yang melakukan bullying umumnya bereaksi terhadap rasa iri maupun dengki. Sebagian besar, korban bullying pasti memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang menindasnya. Yang harus dilakukan oleh para korban bullying adalah tak ragu menunjukkan prestasinya, entah itu di sekolah maupun lingkungan kerja. Jadikan bulian sebagai sarana penyemangat agar kamu bisa meraih suksesmu. Lama-kelamaan, pelaku bully akan mundur dengan sendirinya karena merasa korbannya tidak terkalahkan. 2. Jalin pertemanan dengan banyak orang. Umumnya, korban bullying adalah individu yang penyendiri. Cara mencegah bullying berikutnya adalah menjalin pertemanan dengan banyak orang. Pastikan bahwa circle pertemananmu ini sehat dan tidak suka melakukan bullying. Ketika korban bullying memiliki banyak teman, maka pelaku bully akan berpikir 2 kali untuk menindasnya. 3. Tumbuhkan rasa percaya diri. Pelaku bully akan semakin bersemangat ketika mengetahui bahwa korbannya merasa minder dan semakin terpuruk. Untuk mencegah sekaligus memberikan efek jerah bagi pelaku bully, bangun rasa percaya diri agar tidak terlihat minder atau takut kepada si pelaku. Percayalah, pelaku bully akan malas menindas orang yang berani dan percaya diri. 4. Tidak terpancing untuk melawan. Emosi terkadang memicu kita untuk bertindak ketika merasa ditindas. Akhirnya, banyak korban bullying yang melakukan perlawanan. Boleh saja melakukan perlawanan, tapi kamu juga harus memikirkan bahwa pelaku akan semakin gencar menindasmu ketika kamu melawannya. Cara mencegah bullying bisa dimulai dengan tetap bersikap tenang dan sabar tanpa terpancing untuk melakukan perlawanan. 5. Jangan menunjukkan sikap takut dan sedih. Pelaku bully tentu akan merasa puas ketika berhasil membuat korbannya sedih, takut, dan semakin terpuruk. Cara mencegah bullying paling efektif adalah tidak menunjukkan sikap takut dan sedih di depan pelakunya. Jika kamu terus berkonsisten menunjukkan sikap seperti ini, maka pelaku bully lama-kelamaan akan mundur. 6. Melaporkan pada pihak yang berwenang. Perundungan adalah masalah yang cukup serius, apalagi jika pelakunya dibiarkan tanpa sanksi yang berarti. Apabila kamu atau orang-orang sekitarmu menjadi korban perundungan, saatnya kamu menyuarakan isi hatimu dengan melaporkan tindak perundungan tersebut ke pihak yang berwenang. Biarkan masalah tersebut diselesaikan oleh pihak yang berwenang untuk menghentikan bullying. Nah teman-teman, cara mencegah perundungan ini dapat dilakukan untuk menghindari diri sendiri dan orang lain dari kasus perundungan. Jangan biarkan dirimu sendiri dan juga orang terdekatmu menjadi depresi karena menjadi korban dari bullying. Inilah video ke-16 pada hari ini. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton dari video 1 sampai 16. Bagi kalian yang belum menonton sebelumnya, jangan lupa tonton di kanal YouTube FKIP UKI. Dan tentu saja jangan lupa like, komen, dan subscribe di video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!